Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Imam Masjid Agung Darussalam Cilacap beserta segenap pengurusnya, yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu beserta kajian Ramadan pada sore hari ini, dan yang saya sayangi semua adik-adik dan anak-anak yang juga ikut kajian Ramadan kali ini. Marilah kita memuji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sore hari ini kita dapat dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-28, ada yang 28, ada yang 27 ya Pak ya. Iya, karena puasanya ada yang mulai hari Senin, ada yang mulai hari Selasa. Alhamdulillah. Dengan demikian berarti sebentar lagi kita memasuki bulan Syawal. Nah, untuk bekal bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan amal ibadah kita. Kemudian sebelum kita mengkaji bulan Syawal ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa saja karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu yang terkait dengan iman dan takwa yang kita miliki, yang terkait dengan Islam. Bahwa Ramadan adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ibu? Karena sesungguhnya kalau kita memandang dari sisi iman dan kewajiban yang di situ memberatkan kita, tidak. Tetapi sesungguhnya itu adalah karunia minallah yang sangat besar, ya. Yang pertama bahwa dikatakan di sana Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an, bahwa Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Otomatis yang pertama ini. Kenapa? Al-Qur'an menjadi sangat penting bagi kita, sebab dikatakan di sana bahwa Al-Qur'an itu adalah huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah suatu kitab, ya, suatu firman Allah, firman Tuhan yang kemudian diturunkan kepada umat manusia. Karena di situ kalimatnya adalah huda linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Berarti tidak hanya untuk orang Muslim, ya. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, semua Muslim maupun bukan Muslim. Kemudian di situ petunjuk apa? Petunjuk dalam mencapai atau dalam aturan dunia dan akhirat. Nah, dunianya bagaimana? Banyak di dalam Al-Quran. Di situ ada tentang muamalah. Kemudian ada juga tentang ukhuwah. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Nah, maka di sini petunjuk bagi manusia, tidak hanya untuk orang Muslim. Dan sesungguhnya sebenarnya semua manusia itu dihimbau, ya, atau didakwai atau diajak untuk menjadi Islam. Itu sebenarnya di dalam surat An-Nahl sudah jelas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan di sini adalah jalan tentang agama Islam. Nah, kemudian di sini diajak dengan cara apa? Di sana dikatakan bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ini bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu tinggi, ya. Di sini dengan cara yang hikmah, artinya mereka semua karena berlatar belakang ilmu tinggi, maka harus diberikan pemahaman sesuai dengan keilmuannya, penalarannya. Maka dikatakan bil hikmah.
Yang kedua dalam mengajak kepada Islam juga dikatakan di sana adalah bil mauidhatil hasanah. Nah, ini untuk siapa? Ini khusus kalangan yang pendidikannya rendah. Artinya orang berpendidikan rendah itu biasanya sami'na wa ata'na. Tidak banyak reseh, tidak banyak protes karena pendidikannya sederhana. Maka cukup dengan mauidhah hasanah. Artinya itu dengan cara memberikan nasihat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak manusia adalah dengan cara berdebat atau berargumentasi atau berdiskusi. Ini dikhususkan kepada orang-orang yang ilmunya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Artinya sedang-sedang saja. Nah, ini yang kebanyakan orang begitu, ya. Ilmunya tengah-tengah, jadi membingungkan. Artinya apa? Tidak tinggi tidak, rendah juga tidak. Tapi justru ini yang sering bermasalah. Artinya itu tidak sami'na wa ata'na, tidak langsung nurut, tetapi juga suka protes ini. Maka kemudian cara dakwahnya atau mengajaknya itu dengan cara berdebat yang baik. Nah, berdebat yang baik bagaimana? Harus ada argumentasinya. Argumentasi yang pertama dan utama di dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Quran. Baru yang berikutnya dengan Al-Hadis dan selanjutnya itu banyak hukum-hukum Islam yang terkait dengan ajaran Islam. Itu cara mengajak kita kepada umat sesuai dengan latar belakang pendidikannya di dalam surat An-Nahl. Nah, kemudian setelah itu Al-Quran hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia sehingga menjadi sangat penting dan diturunkan pada bulan Ramadan. Maka kemudian di bulan Ramadan juga di sana ada Lailatul Qadar. Unzila Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya bahwa Al-Quran itu memang diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu diturunkan pada bulan Ramadan. Banyak hadis yang menerangkan kapan turunnya Lailatul Qadar. Ulama secara sepakat atau masyhur atau kebanyakan ulama berpendapat adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya di sini adalah banyak ulama itu mensepakati Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, ya. Sedangkan puasanya itu kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang mulai Senin, ada yang mulai Selasa. Bahkan ada lagi yang mulai Ahad ya, Minggu. Jadi memang Islam di Indonesia memang unik ya, macam-macam, ada berbagai aliran dan mungkin tidak hanya di Indonesia, cuma di lain negara itu biasanya satu sepakat ke pemerintah. Nah, kemudian dari itu kita bingung ya, itu malam Lailatul Qadarnya ganjilnya kapan? Kapan coba Pak? Bingung kan? Saya sempat berpikir begitu. Nah, ini soalnya apa? Ketika yang Selasa itu baru malam 20 ya kan, yang Senin sudah 21 ya kan. Nah, sekarang yang Selasa baru 27, yang Senin sudah 28. Jadi pertanyaannya, kalau tadi malam-malam 27 ada Lailatul Qadar, terus yang Senin kapan Lailatul Qadarnya? Kapan ayo Bu? Enggak usah dipikirin ya, itu urusan Allah ya. Yang penting bahwa di sini kita yakin setiap Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Bahkan sudah dikaji dan diteliti Bu oleh ilmuwan di tingkat dunia selama 18 tahun penelitiannya. Dan itu disimpulkan bahwa ternyata benar. Di setiap malam itu banyak meteor jatuh ya, kemudian angin dan sebagainya. Tetapi ada satu malam di setiap satu tahun yang tidak ada, yang betul-betul free ya, langitnya itu tidak ada meteor jatuh, kemudian juga suasananya sejuk dan lain-lain, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ciri bulan Lailatul Qadar. Itu sudah diteliti
malam penemuannya seperti itu setiap tahun. Cuma kita tidak bisa menentukan kapan, yang jelas kita sudah diberikan tanda-tandanya. Nah, biasanya kalau orang yang ahli takwa ya, ahli zuhud ya, tidak suka makan haram, tidak suka hibah, pokoknya yang dilarang-larang itu nggak dilakukan, sukanya mendekatkan diri kepada Allah ya, terus kemudian makanannya halal, terus hubungannya sesama bagus, itu biasanya memiliki ilham ya, bahasa kita ilham itu dari Allah Subhanahu wa taala. Basiro biasanya merasakan ini malam berbeda di dalam satu bulan ya, ini malam berbeda sekali, rasanya indah, rasanya bahagia, rasanya apa, itulah Lailatul Qadar itu. Tapi orang-orang kos ya, karena apa? Karena di dalam derajat umat Islam itu sebenarnya ada 3 ya, ada derajat orang awam ya, derajat yang paling bawah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah orang khos, orang khusus, baru yang ketiga orang khawasul khos, orang yang lebih khusus, berarti orang spesial. Nah, itu siapa? Orang awam ya, yang ibadahnya asal ibadah, karena apa? Tingkat ilmunya baru segitu dan imannya juga tidak terlalu kuat. Nah, maka kemudian ibadahnya biasa-biasa saja. Misalnya apa? Bulan Ramadan puasanya hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Tetapi orang yang kos itu ibadahnya beda, sudah tidak hanya menahan dari yang membatalkan, tapi di situ sudah menahan diri dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Misalnya apa? Tidak suka hibah ya, tidak suka membuli dan lain-lain. Itu berarti orang sudah derajatnya setara lebih tinggi dari yang paling bawah, sudah khos. Nah, yang paling tinggi adalah khawasul khos. Khawasul khos itu orang-orang yang derajat ibadahnya sudah luar biasa, hampir setingkat nabi-nabi, tetapi belum setingkat nabi, karena nabi adalah tingkat tertinggi. Ini baru tingkatnya aulia atau wali-wali Allah atau kekasih-kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah ibadahnya tazkiyatun nafas, selalu membersihkan diri. Artinya apa? Ketika hatinya saja merasa suudzon pada orang, langsung astagfirullahaladzim, langsung memohon ampun kepada Allah. Kemudian juga dilanjutkan dengan beristighfar, kemudian juga dilanjutkan dengan menambah ibadah yang lainnya. Nah, itu karunia bulan Ramadan yang kedua ya, karunia umat Islam yang kedua, yaitu berupa Al-Quran, terus Lailatul Qadar dan bulan Ramadan. Itu semua karunia Bu Pak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berpuasa bukan sedang memberatkan kita, tapi justru karena kasih sayang luar biasa kepada umat Islam, supaya sehat secara jasmani rohani dan kelak di akhirat mendapatkan surga, karena termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Karena apa? Dikatakan di dalam hadisnya bahwa orang-orang yang dirindukan surga antara lain ada 4. Talil Quran, yang pertama orang yang suka terhadap Al-Quran, tadabbur ya, tadabbur, selalu hatinya itu terpaut pada Al-Quran, Talil Quran. Yang kedua adalah mut'aimul ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar. Orang lapar itu tidak hanya berbuka puasa karena puasa, bukan, tetapi dalam arti adalah kaum du'afa, fakir, miskin gitu. Terus janda yang tidak punya penghasilan atau janda miskin dan sebagainya. Nah, orang-orang yang ini yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, yang ketiga adalah hafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Maka kemudian di sini kalau misalnya puasa kok lisannya tidak dijaga, maka tidak sesuai dengan ajaran orang-orang khawasul khos, pengamalan khawasul khos. Yang di sini bahkan dikatakan kamin so'imin ya, banyak dari orang yang berpuasa laisa lahu
ju' wal 'athos, kecuali orang-orang tersebut hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu banyak. Karena apa? Puasa tidak makan, tidak minum, berarti kan haus dan lapar ya Bu ya. Tapi mereka itu tidak menjaga lisannya dengan baik, tetap ngerumpi ya, tetap ghibah. Ini bahaya Bu, percuma puasanya. Tapi ya lumayan, artinya lumayan sudah melaksanakan kewajiban. Tapi dalam arti ini berarti pahalanya gugur ya. Puasanya sah tapi pahalanya hilang karena ditutup dengan dosa hibah, dosa namimah itu misalnya. Nah, inilah. Nah, kemudian yang keempat, wasoimina fi Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita semua ini sedang dirindukan oleh surga Pak Bu ya. Ini kapan ini ya yang lagi puasa masuk ke surga? Mau Bu masuk surga? Mau? Sekarang mau? Oh iya, kalau saya entar dulu lah ya, pengen umur panjang yang berkah yang manfaat ya, nggak mau sekarang ya. Masya Allah, itu ya termasuk orang-orang yang diserindukan surga. Nah, kemudian setelah itu kita mau tahu ya, kita sudah tahu berapa, Masya Allah ya, sholat ternyata juga karunia Allah, karena dengan sholat manusia itu akan menjadi sehat jasmani rohani ya. Kalau ada masalah problem kita sholat, hati kita tenang, pikiran kita tenang, terus kemudian solusi datang gitu ya kan. Sholat berarti juga karunia, semua karunia Allah ya. Nah, untuk itu kita sebenarnya umat Islam itu harusnya itu ikhlas ya. Karena apa? Semua kembali pada diri sendiri. Sedekah pun begitu. Coba orang yang suka sedekah itu dikatakan di sana ya, bahwa mereka semua termasuk orang-orang yang nyambung ke surga ya, karena sedekah itu akarnya di bumi, puncaknya di surga. Maka kemudian gimana? Orang yang suka bersedekah nanti akan disukai oleh manusia ketika hidupnya. Ya Pak ya? Iya kan ya? Soalnya apa? Ah itu enak tuh, orang kaya tapi loman kan gitu ya. Sudah iman loman ya kan? Kaya lagi. Allahumma amin. Semoga kita semua begitu ya. Nah, tapi kalau sudah kaya pelit, mesti banyaknya ngancem-ngancem ya Bu ya. Kalau wong anu apa? Matilah komen punyanya gorayaan kan gitu ya bahasa Jawanya. Nah, tapi naudzubillah ya itu. Jadi termasuk sedekah pun itu sebenarnya untuk kepentingan diri kita, yaitu ketika kita sedekah, suka sedekah, maka disayangi, dicintai oleh manusia ya kan, sesama manusia. Kemudian sama Allah dibalas, padahal itu hartanya harta dari Allah loh Bu ya Pak. Harta dari Allah buat sedekah, tapi Allah ngasih kita pahala, ngasih kita balasan imbalan. Bahkan kalau orang ahli sedekah itu bingung Bu, sedekah 10.000 tiba-tiba dapat uang 100.000 yang halal ya, seringan ya, coba dipikir 50.000 tiba-tiba dapat rezeki 500.000. Jadi semakin banyak sedekah, semakin banyak infak jariah, bukannya tambah miskin tapi tambah kaya. Amin, begitu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pada ketika kita sudah sadar bahwa semua adalah demi kepentingan kita, itu semua adalah manifestasi atau perwujudan kasih sayang Allah kepada kita semua, maka di bulan Syawal mestinya kita besok dan seterusnya selama 1 tahun berikutnya sampai Ramadan berikutnya kita menjaga semua kebiasaan di bulan Ramadan ya. Yang tadinya di bulan Ramadan selalu tarawih, maka besok ketika sudah bulan Syawal sampai Ramadan berikutnya seharusnya kita terus apa Bu? Terus tarawih, qiyamul lail. Tarawih, kalau tarawih adanya di bulan Ramadan, sama-sama qiyamul lail, tapi kalau tarawih hanya di bulan Ramadan. Itu qiyamul lail terusnya. Termasuk puasanya, yang sekarang puasa di bulan Ramadan, besok Syawal ke sana sebaiknya diteruskan berpuasa, tapi namanya bukan
puasa Ramadan, puasa sunnah ya kalau bisa. Karena apa? Sunnah itu boleh nggak usah ya Bu ya. Yang penting ini sekarang Ramadan harus, tapi kalau sunnah itu tidak kan. Nah, terus kemudian di samping itu kita selama bulan Ramadan Masya Allah suka itikaf ya Bu ya, mencari Lailatul Qadar. Mestinya besok setelah Syawal dan seterusnya juga masih suka iktikaf. Masjid adalah Baitullah, tapi di sana ada bermacam berkah dan fadilah yang luar biasa. Sehingga kita seharusnya lebih betah di masjid daripada di rumah sendiri. Saya juga begitu sebenarnya, cuma kan ibu rumah tangga gitu ya, banyak tugas. Ketika saya di masjid terus ya suami bingung ya, anak bingung, terus nanti juga mahasiswanya juga bingung kan gitu ya. Jadi makanya di sini sebenarnya paling nikmat itu adalah di masjid. Jadi nanti setelah bulan Ramadan iktikafnya masih diterusin ya Pak ya. Minimal ketika kita sholat Jumat ya, sambil sholat Jumat, sambil sholat jamaah, di sela-sela nih ya, diniati di situ ketika kita duduk habis sholat langsung Bismillah nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Lah di khutbah Jumat sambil mendengarkan khutbah diniati iktikaf, juga diniati taklim ya, mendengarkan kajian. Jadi nanti mendapatkan fadilah karomah di iktikaf. Dan selanjutnya tadarus juga diteruskan, sedekahnya juga diteruskan. Berhubung ini hampir berbuka, jadi saya akhiri dulu ya. Nanti panjenengan saya serahkan ke Pak Pepe akan dipimpin berbuka puasa nggih. Mohon maaf ya, apa harus cepat 3 menit itu sudah dikasih jam gimana ya? Oh penutup ya. Jadi kita teruskan ya sampai 3 menit ya, sampai tepat ya. Oh belum nggih pun. Jadi begitu ya. Yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesimpulan kali ini kita maknai Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali suci. Tetapi kembali suci di sini jangan dikotori lagi. Kita teruskan perilaku selama bulan Ramadan sehingga kita tetap fitri. Nah, akhirnya akan mendapatkan di situ minal aidin wal faizin, akan menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dan juga akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kembali kelak di akhirat di surga. Allahumma amin. Demikian saja saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.